warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarak. Walhamdulillah alladzi amarna bisalahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid din, amin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, addu zakata amwalikum. Hadirin hadirat, shaimin dan shaimat jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah Villa Cendana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas yaitu tentang fikih zakat. Ada sebetulnya ditulisnya masih fikih jiswab, karena kalau fikih jiswab nanti kajiannya lebih panjang lagi. Biasanya sampai jam berapa dulu nih Ustaz Medi? Hah? Sampai jam 6. Jadi harus disepakati dulu nih. Khawatir nanti saya ngobrol bisa juga kecepatan, bisa juga kelebihan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang akan coba kita lihat dulu apa kira-kira persamaan dan perbedaan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kira-kira ada persamaannya nggak kira-kira? Sama-sama semuanya yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah sekarang sudah mau puasa 11 hari ya. 11 hari alhamdulillah. Masyarakat kita ini, sebelum saya bahas tentang persamaan dan perbedaan, saya akan sampaikan, kalau kita sebagai umat Islam biasanya kalau bahas zakat di bulan apa biasanya? Bahasnya di bulan Ramadan. Panitia di masjid-masjid gemar, seneng berlomba-lomba pun mengumpulkan di bulan Ramadan. Padahal dalam kenyataannya menurut Rasulullah, Ramadan itu memang betul kita bisa menunaikan zakat fitrah itu memang hari di bulan Ramadan. Tapi ingatlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat, ternyata kalau kita memiliki panen padi, punya usaha, punya pertanian, nah panennya di bulan Muharram, kira-kira ditunaikan di bulan Muharram atau di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan. Tahun dulu memang ditunaikan setahun sekali. Sekarang panennya setahun berapa kali? 2 bisa 3 ya Pak ya? Bisa 3 kali. Dalam tergantung pupuknya ya. Nah ada juga yang sekarang ada juga pupuk yang palsu, ada juga. Ternyata bukan hanya beras palsu, pupuk itu banyak yang palsu. Termasuk buah-buahan banyak juga yang palsu ya Pak ya. Itu contohnya ada anggur, ada jeruk. Saya kira beneran palsu, ternyata mainan anak-anak saya. Nah, dinyatakan bahwa wa'atu haqqahu yauma sodi, dalam surah Al-An'am ayat 111 Allah menegaskan, dan tunaikan hak orang lain dan tunaikan zakat saat panen. Nah, panennya berarti tidak menunggu di bulan Ramadan.
Karena kebanyakan kita sebagai umat Islam kalau zakat hanya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, iya kita menunaikan zakat fitrah atau zakatun nafs. Boleh jadi yang nasanya, nisabnya, mengeluarkannya haulnya yaitu di bulan Ramadan. Masa harus menunggu Ramadan tidak ditunaikan? Bagaimana hak orang lain? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya persamaan zakat, infak, sedekah, wakaf itu sama-sama kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Kalau yang wajib yang mana kira-kira ini? Infak, sedekah, wakaf atau zakat yang wajib? Yang wajib adalah zakat. Maka dalam Al-Quran disandingkan itu perintah sholat disandingkan dengan perintah zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Perintah wajib sholat, perintah wajib zakat. Ternyata di dalam Al-Quranul Karim kalau kita membahas zakat itu menggunakan redaksi sodaqah. Dalam Al-Quranul Karim saat kita membahas zakat di situ juga menggunakan redaksi infak. Tapi yang dimaksud dengan zakat bukan sedekah sunnah, tapi sedekah wajib. Dalam Al-Quran dikategorikan infak bukan infak yang sunnah, tapi infak yang wajib. Bahkan tadi ayat yang saya bacakan surah Al-An'am ayat 141 Allah menggunakan redaksi zakat itu dengan hak. Wa tu haqqahu yauma hasadi. Mufassirin menerjemahkan itu kebanyakan tidak ada yang perbedaan, yaitu bermakna zakat. Bagaimana makna zakat itu sedekah? Bisa kita cek dalam surah 9. Surah 9 surah apa ya? Surah At-Taubah. Baik ayat 60, ayat 103 pun Allah menggunakan redaksi sedekah. Ayat 103 Allah menegaskan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maknanya adalah makna sedekah itu apa kira-kira? Apakah zakat atau sedekah biasa? Kira-kira apa kira-kira ini? Mufassirin menerjemahkan dalam ayat itu bermakna bukan sedekah sunnah, sedekah yang biasa kita terjemahkan, tapi bermakna sedekah wajib, ai zakat. Makanya orang yang menunaikan zakat ada dua manfaat, diantaranya yang Allah tegaskan tutahhirum wa tuzakkihim biha, akan membersihkan harta kita, akan menyucikan jiwa kita. Bukankah di dalam surah As-Sams Allah memberikan kiasan ada dua model? Apakah mau kita sukses apa mau gagal? Allah memberikan resepnya dalam surah As-Sams ayat 9-10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah memberikan gambaran ternyata sungguh telah sukses orang yang menyucikan jiwanya. Kalau orang yang menyucikan jiwanya, dia lebih cenderung apa? Ikhlas. Lebih cenderung tidak ada iri dalam jiwanya. Lebih cenderung dia bersyukur, sabar, qanaah. Bahkan saat mendapatkan rizki, dia tidak sayang-sayang, oh di situ ada hak orang lain, dia tunaikan dengan kewajibannya membayar zakat. Bahkan bukan hanya bayar zakat saja, tapi dia mengeluarkan amal sunnah, yaitu dalam bentuk apa? Sunnatun muakkadatun, yaitu sedekah. Kemudian apa lagi? Infak dan wakaf. Coba kita lihat kembali di dalam surah Al-Baqarah ayat 267, Allah juga menggunakan kalimat redaksi infak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Apa makna anfiqu itu? Keluarkanlah infak. Maksudnya apa? Kira-kira menurut Bapak-bapak di situ infak wajib atau infak sunnah kira-kira? Infak sunnah. Ada lagi yang lainnya? Ya jawaban tinggal dua aja. Infak wajib, infak sunnah. Kalau infak wajib
itu adalah zakat. Apa ciri-ciri ternyata ayat itu bukan infak sunnah, infak wajib? Apa buktinya? Mufassirin menyatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Berarti ayat ini berbicara tentang zakat pertanian. Mimma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa-apa saja yang telah dikeluarkan dari muka bumi. Dalam surah Ali Imran Allah juga menggunakan redaksi infak. Cuman yang perlu kita diskusikan, apakah infak sini wajib atau sunnah? Apa bunyinya? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaiz ila akhirih. Kira-kira Bapak infak di situ wajib atau sunnah kira-kira? Sunnah. Apa buktinya sunnah? Kalau zakat tidak melihat dalam keadaan dorok. Fis-sarra'i wad-dharra yang bermakna apa? Infak dalam keadaan bahagia, gembira, dalam keadaan susah, itu bermakna berarti apa? Bukan zakat tapi apa? Adalah sedekah atau infak biasa. Oleh karenanya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada model-modelnya sebetulnya. Sebelum saya akan coba ulas persamaan dan perbedaannya. Kalau lagi-lagi yang perlu kita ingat bahwa kalau zakat itu bersifat wajib, kalau yang lainnya bersifat sunnatun muakkadatun, sangat dianjurkan kita menunaikannya. Ada kata-kata mutiara sukses buat kita semuanya. Jika ingin rezeki kita banyak dan tidak terikat, rajinlah berzakat. Jika ingin rezeki kita tidak terukur, rajinlah bersyukur. Makanya kalau bulan puasa ini ada juga buah-buahan yang bagus buat kita. Yang pertama, jangan lupa agar vitamin asupan gizi dan protein itu vitamin, jangan sampai lupa agar kita lebih sehat. Bukan hanya buat organ tubuh kita, tapi buat jiwa kita nih. Ada buah-buahan yang bagus buat kita. Apa diantaranya? Anggur. Anggurnya apa? Ada kepanjangannya, anggota gemar bersyukur. Jadi harus kita bersyukur. Dinyatakan dalam Al-Quran kan, dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah menegaskan tujuan kita puasa buat apa? Bersyukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya bersyukur, ini dia. Ada juga buah-buahan yang bagus kita konsumsi juga nih hadirin. Jeruk. Apa kepanjangan jeruk? Jangan engkau melakukan perbuatan yang buruk. Karena puasa yang dianjurkan melakukan perbuatan kebaikan, yaitu dengan sedekah. Dalam lanjutannya tadi apa? Menjaga emosi, memaafkan orang lain, baca Quran, kita berjamaah dan seterusnya, luar biasa. Jika ingin rezekinya tak kenal musim, rajinlah silaturahim. Jika ingin rezeki kita melimpah berkah, rutinlah kita bersedekah. Bahkan Rasulullah menyatakan kalau kita bersedekah itu akan dijauhkan kita dari mara bahaya. As-sadaqatu tudfi'ul bala. Orang yang bersedekah akan dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya. Semestinya dia kena tabrakan, tiba-tiba tidak tabrakan gara-gara bersedekah. Semestinya dia meninggal dunia dalam riwayat dikatakan ternyata bisa panjang umur dengan bersedekah. Kemudian jika ingin rezeki kita sebanyak pengusaha, ini juga diingatkan amal yang saleh. Rutinlah sholat Tuhan. Bagaimana tidak? Karena doanya itu luar biasa. Allahumma in kana rizqi fis sama fanzil. Kalau di langit diturunin gitu Bu ya. Apabila di mana lagi? Apabila di bumi keluarkanlah, Masya Allah. Kalau sedikit, banyakinlah. Jadi doanya luar biasa. Kemudian jika ingin rezekinya cukup bekal, biasakanlah kita bertawakal. Dan ini yang terakhir, jika ingin rezeki kita efektif, biasakan kita berpikir positif. Rezeki kita itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan kalau bicara tentang potensi zakat, bapak-bapak, ibu-ibu ada yang tahu nih di Indonesia potensi zakat ada berapa kira-kira? Potensi zakat di Indonesia ini berdasarkan penelitian Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dan Bajnas beberapa tahun lalu 2009 dinyatakan potensi zakat di Indonesia kalau memang betul-betul dikelola kurang lebih 217 triliun. 217 triliun kalau dibeliin cendol gimana kira-kira? Nah, ini luar biasa. Tapi baru terkumpul kurang lebih 3 triliun. Dengan banyak lembaga-lembaga zakat nasional, Bajnas, Lagnas, Dompet Duafa, PKPU dan sebagainya, baru kurang lebih itu 3 triliun. Kalau pakai persentasenya berapa? Ya 1% lebih dikit. Tapi 1% lebih sedikit aja udah luar biasa. Bisa kita lihat kalau dulu ide orang mimpi kiranya sekolah gratis. Sekarang ada nggak ya sekolah gratis? Dulu sebelum pemerintah melakukan sekolah gratis sudah ada program, diantaranya di Dompet Duafa itu sekolah Smart Excellensia. Ada rumah sakit gratis, klinik gratis. Dari mana itu sumbernya? Dari iswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Itu baru contoh, baru 0 sekian persen triliun, tapi bisa dimanfaatkan luar biasa. Bisa mendirikan perpustakaan gratis. Bahkan orang yang nggak punya modal dikasih modal, diberikan latihan soft skill. Saya sering mengisi pengajian di Asra Internasional di Lajisnya. Itu ternyata karyawan-karyawannya itu luar biasa, gemar dia bersedekah, dia gemar berzakat, infak, wakaf. Apa sebabnya? Karena ternyata ada pengurus Lajisnya itu dia bikin program yang tersentuh bagi karyawan. Dari oleh untuk karyawan. Di antaranya pertama dia bikin program apa? Dia bikin program sedekah handphone. Handphone kan kalau di rumah banyak pak yang nggak kepake itu kita kan. Kadang-kadang kita punya handphone bisa 5 gitu. Yang kepake berapa biasanya? Cuman berapa? Geletak saja. Akhirnya dia bikin sedekah handphone. Dibanding tidak kepake, akhirnya dibikin kotak tuh sedekah handphone. Ternyata bukan hanya sedekah handphone, dia bikin pelatihan kursus servis handphone. Buat siapa? Masyarakat yang baru lulus, nggak punya modal, belum bekerja, dikasih pelatihan. Di perusahaan itu juga. Kemudian kalau sudah lihai, barulah tuh disuruh betulin tuh. Yang handphone yang ada, dia udah betul, udah bagus, baru dia praktek di perusahaan. Install servis handphone gratis buat karyawan. Yang awalnya ibu-ibu bapak-bapak zakat terkumpul baru ratusan juta. Sekarang kalau tidak salah tahun 2014 kemarin hampir 8 miliar rupiah. Gara-gara tadi zakat dari oleh untuk kita ya memiliki manfaat luar biasa. Ini 217 triliun walaupun ada potensi-potensi yang lainnya. Bisa kita lihat misalkan kalau Menteri Agama dulu, mantan Menteri Pak Said Akil itu dibilang 7 triliun. Dan ini zakat fitrah bisa sampai beberapa triliun dan seterusnya. Ini infak, ini wakaf juga sama dan lain sebagainya, itu luar biasa sekali. Oleh karenanya kalau kita bicara tentang zakat pun, zakat ada 2. Menurut Ibnu Rus di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dinyatakan zakat ada 2. Yang pertama zakatun nafs, yang kedua namanya zakatul mal. Kalau kita menyebutkan zakatun nafs ini apa nih bapak-bapak ibu? Zakat fitri, zakat fitrah yang ditunaikan hanya di bulan Ramadan, maksimal sampai sebelum khotib turun dari mimbar. Kalau khotib turun dari mimbar kita baru keluarin, itu dibilang zakat atau sedekah ya? Dibilang sedekah. Paman ada qabla sholat bahaya zakatun maqbulah, maka dikategorikan kalau sebelum kan sholat id maka dinilai sebagai zakat fitrah. Kalau setelahnya maka dikenal sebagai sedekah biasa saja. Ini kita bisa lihat. Objek zakat ini bisa kita lihat, ini ada yang diri, ada yang harta. Kalau yang diri namanya zakat
zakat fitri penunaiannya benar di bulan Ramadan, tidak ada boleh ijtihad. Zakat fitri itu ditunaikan selain bulan Ramadan karena hadisnya sudah jelas. Ramadan sampai sholat Id. Kalau zakat harta, zakatul mal ini digunakan, ditunaikan ada dua. Yang pertama saat diperoleh, yang kedua apa? Saat setahun tersimpan, atau orang menyebutnya haul gitu ya. Nah, haul itu udah genap 1 tahun. Kalau saat diperoleh tadi diantaranya zakat pertanian. Kalau zakat emas dan perak berapa? Saat setahun atau diperoleh kira-kira kalau pertanian? Kalau pertanian diperoleh. Peternakan itu setahun, Ustaz. Emas setahun, perdagangan setahun. Model-model yang bisa kita lihat itu ada yang saat diperoleh di antara tadi ini. Zakat pertanian. Di dalam fatwa MUI tahun 2003 dinyatakan nomor 23, ternyata ada zakat yang wajib kita tunaikan, diantaranya melalui zakat penghasilan yang kita lakukan. Kalau harta kita cukup nisab, batas minimal mengeluarkan zakat, maka itu wajib kita menunaikan zakat. Batas nisabnya berapa? Dinyatakan 85 gram emas. Ibu-ibu, saya mau tanya, 1 gram emas biasanya berapa harganya, Bu? 500.000. 500 dikali 85 berapa kira-kira? 42.500.000 rupiah. Itu hitungan setahun ya? Nah, dalam setahun 42,5 juta. Nah, dalam fatwa MUI dinyatakan zakat penghasilan itu boleh ditunaikan menyegerakan. Dalam artian kata boleh diangsur, mau setahun sekali ditunaikan boleh sebulan sekali. Itu dalam fatwa dinyatakan. Karena kenapa? Kalau kita sebagai umat Islam biasanya ada penyakit yang namanya PELIT. Apa itu? Bakil. Kalau udah setahun dihitung gede bener ini. Setahun misalkan gitu ya. Tapi kalau ternyata coba contohnya kita hitung 42.500.000 rupiah, kalau dikali 2,5% itu tuh lumayan banyak nih satu ini. Iya. Penghasilan setahun 42 juta. Iya. Itu dipotong untuk dipakai untuk rumah, untuk gimana? Baik, ini nggak apa-apa, lebih baik begini aja. Kalau memang ada pertanyaan kita langsung aja. Jadi justru ada pendapat ulama ada 2 model. Ada yang namanya bruto, ada yang namanya neto. Kalau umumnya ulama menyatakan neto. Neto ini apa? Penghasilan bersih setelah dikurangi tadi utang-utang dan seterusnya, dipotong ada yang namanya aangnya apa ini? Angsuran. Makanya ada juga istrinya bilang nanya, ayah ini mobil sah. Kalau kata Sundanya ini mobil siapa gitu ya. Oh ini mobil aang. Rumah yang bagus duitnya sah, aang itu sah angsuran. Jadi memang kebanyakannya adalah angsuran. Jadi dikurangin dulu itu. Kalau neto namanya dalam bahasa Arabnya dalam kajian fikihnya namanya al-haja al-asliyah. Kebutuhan pokok. Tapi ingat kadang-kadang kebutuhan pokok juga ada juga ulama yang membatasinya. Kalau kebutuhan pokok misalkan Ustaz Medi penghasilannya sebulan 10 juta minimal, ya kan 10 juta. Kalau setahun berarti berapa? Ya kan 120 juta. Tapi ternyata dalam 1 bulannya misalkan pengeluarnya itu bukan 10 juta buat angsuran mobil, angsuran yang lain-lainnya, yang dikeluarin 60 juta, bukan mengeluarkan zakat, jadi ini mustahik. Nah, akhirnya ada ulama yang lebih cenderung dia berihtiyat, hati-hati ihtiyat, yaitu dengan bruto. Bruto itu apa? Dengan pendapatan kotor, bukan pendapatan bersih. Bahkan sesuai dengan undang-undang peraturan nomor 17 bahwa kalau di Indonesia ada yang namanya diberlakukan berdasarkan edaran Dirjen Pajak
tahun 2000 dinyatakan orang yang mengeluarkan zakat berupa bruto bukan neto bisa mengurangi perhitungan dalam kena pajak, tapi tidak signifikan. Berbeda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia umpamanya kalau kita bayar pajaknya adalah 3 juta, kemudian bayar zakat yang umpamanya 3 juta, berarti nggak bayar tuh. Kita mengeluarkan zakat maka pajak bayar nggak bayar. Atau sebaliknya bayar pajaknya 4 juta misalkan, terus zakatnya 1 juta, jadi berkurang tuh pajaknya jadi berapa? Jadi 3 juta. Tapi Indonesia belum bisa, baru menguranginya saja. Contohnya kita punya keuntungan misalkan 40 juta, kalau kali 10% berapa? Kan pajak kita berarti 4 juta gitu ya. Nah kalau anggaplah walaupun belum cukup nisab karena 40 juta 500 ya kan, hitungannya misalkan anggap ini 40 juta ini udah nisab misalkan, 40 juta dikali 2,5% berapa berarti? 1 juta rupiah ya. 1 juta rupiah berarti berapa hitungannya? Kalau di Malaysia 3 juta apa? 4 juta dikurangi 1 juta, dia bayar pajaknya berapa berarti? 3 juta. Tapi Indonesia tidak seperti itu. Hitungnya gimana? Tadi 40 juta diambil 1 juta karena kita bayar zakat. Tinggal berapa jadi? 39 juta. Baru dikali deh tuh. 39 juta dikali 90%, jadi berapa? 3 juta 900, berarti selisihnya cuma berapa? 100.000 rupiah. Makanya jarang ada yang ngurus, Pak, karena tidak begitu signifikan. Nah baik, oleh karenanya tadi kalau zakat diri, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha, sungguh merugi siapa? Man dasaha, orang yang mengotori jiwanya. Tadi dia mengotori dengan sifat hasadnya, angkuhnya, irinya, sombongnya. Makanya zakat diantaranya tadi, kita tidak iri, tidak sombong karena kita mengeluarkan zakat. Oh ternyata dalam harta kita ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Dalam harta kita ternyata ada hak orang lain. Siapa itu? Sa'il, orang yang minta-minta, wal mahrum, ada orang dia membutuhkan tapi tidak minta-minta gitu. Kita cari tetangga kita, dia tuh jualan bakwan, anaknya banyak tapi nggak minta-minta, tapi kita yakin dia sangat membutuhkan. Itu yang namanya hak mereka yang wajib kita tunaikan. Oleh karena tadi zakat fitri itu tarifnya itu kan dikategorikan mud itu 3,5 liter. Ada yang kalau kilogram berarti berapa ini? 2,5 kilogram. Kalau pakai rupiah berapa ini? Nah kalau pakai hitungan misalkan beras, kalau bapak-bapak pakainya berasnya adalah 10.000 rupiah, berarti kali 3,5 berapa? Berarti 35.000 rupiah. Kalau kali berpakainya biasanya 9.000, yang hitung sendiri kurang lebih 31.500 rupiah. Sama juga kalau pakai kilogram, kalau kita beli di Superindo, Lotema, sudah ada sekarang Mbak ukurannya 2,5 kilogram ya. Biasanya kan cuma 5 kilo. Nah itu kurang lebih ya, kemarin saya beli itu ada kurang lebih 29.000, 28.000 rupiah. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah berbeda dengan zakat mal, tadi kita telah sampaikan ada saat diperoleh setahun tersimpan. Kalau saat diperoleh ini ada yang kategorinya 5%, ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 2,5%. Saat diperoleh tadi ini rikaz nih, bapak-bapak misalkan nemu batu akik ya misalkan, batu akik harganya ternyata 2M, dikirain 2 miliar, makasih ya kan. Nah harganya lumayan banyak karena satu bongkah dijual tadi 2 miliar, kan tinggal dihitung. Nah karena itu dikategori bukan hanya tadi emas, sekarang udah bicara batu akik gitu kan, itu firrikazil humus, maka zakatnya berarti 20%. Maka atau menemukan harta korun, kan karun berasal dari korun yang enggan berzakat.
Pada masa Nabi Musa itu awalnya Qarun miskin, dikasih ilmu tentang bagaimana teknik besi, bagaimana cara biar sukses. Ketika berhasil dimintain zakat, tidak mau menunaikan zakat, maka diazab oleh Allah. Beda nabi-nabi umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi sebelum Nabi Muhammad, kalau tidak mau, tidak taat beribadah kepada Allah, langsung diazab. Fir'aun tidak mau ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun tadi ditenggelamkan. Kemudian Qarun ditenggelamkan. Kemudian umatnya Nabi siapa yang lagi semestinya dia sholat, Nabi Musa juga, tapi dia mencari ikan, diazab oleh Allah kirodatan khosin, jadi kerak. Tapi umat Nabi Muhammad ada nggak? Nggak ada. Kayak Salabah tetap aja, cuma dikucilkan zaman Nabi. Akhirnya karena dikucilkan, tetap tidak diterima zakatnya oleh Nabi dan para sahabat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga 5% maupun 10%. Kalau 5% ini apa kira-kira? Kalau kita pertanian pakai irigasi, itu ada air, ada biaya. Kalau yang 10%, tak ada hujan. Jadi airnya itu sesuai dengan tak ada hujan, ini yang 10%. Nah, 2,5%, ya ini dalam kajian fikih yang kontemporer, ternyata diantaranya bukan hanya zakat pertanian, zakat profesi. Kalau tadi pertanian ditunaikan setahun berapa kali? 3 kali. Kalau profesi gajian setahun berapa kali? Setahun 12 kali. Bahkan ini 13, gaji ke-13, ya kan? Ini ulama menyatakan diantaranya di Indonesia itu ditetapkanlah 2,5%. Di antaranya dilakukan oleh Ustadz Didin Habiduddin. Dalam disertasinya beliau menyatakan tadi menggunakan kias sibih, yaitu melakukan 2 kias. Zakat profesi itu bisa ditunaikan saat dia panen, seperti halnya seperti tadi pertanian. Kalau pertanian panennya berarti tadi setahun 3 kali. Tapi kalau gajian setahun, ya tadi 12 kali. Nah, ini yang secara sederhana. Kemudian dikiaskan juga kepada yang satu sisinya adalah dengan emas, yaitu 2,5%. Tapi kalau saya seperdawi lebih cenderung antara 5% dan 10%. Tapi kalau fatwa MUI, kalau zakat profesi itu lebih cenderung bukannya kepada pertanian, kiasnya analoginya, tapi kepada emas. Yang ditunaikan berapa? Ini 2,5%. Seperti halnya emas, perdagangan dan sebagainya. Nah, ini diantaranya yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Nah, sebelum saya sampaikan kepada harta objek zakat, tadi awal-awal saya sampaikan tentang adanya perbedaan dan persamaan. Kalau tadi perbedaannya antara zakat, infak, sedekah dan wakaf, lagi-lagi perbedaannya. Kalau zakat saya tegaskan wajib, ya Pak ya. Infak, sedekah dan wakaf wajib atau sunnah? Itu lebih cenderung adalah sunnah. Kemudian apalagi bedanya? Kalau zakat itu pemanfaatannya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Untuk siapa? 8 mustahik. Surah At-Taubah ayat 60. Innamas shodaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Tapi infak, sedekah, wakaf ada enggak? Tidak ada. Bebas. Bahkan boleh saja kita bersedekah, bukan hanya orang miskin, orang kaya boleh bersedekah. Senyum sedekah. Ternyata menurut Rasulullah sedekah itu tidak ada dalam materi. Kita menyingkirkan paku, duri di pinggir jalan, batu yang besar, dibanding nanti ada orang yang celaka naik motor, naik mobil, maka kita singkirkan, termasuk kategori sedekah. Senyum sedekah, tabassam, ya kan, kita senyum itu bersedekah. Ini yang cara sederhana tadi perbedaannya. Kalau persamaan tadi sama-sama melaksanakan perintah Allah. Orang yang berzakat, infak, sedekah dan wakaf, maka jiwanya menjadi bersih. Karena makna sodako artinya asal katanya sidku, benar. Infak itu membelanjakan. Wakaf ada yang diberhentikan. Apa bedanya infak dengan wakaf? Kira-kira apa bedanya ini? Infak dengan wakaf sama apa beda kira-kira? Beda ya.
Kalau wakaf, hadirin hadirat, itu akan mengalir terus. Kalau infak kan langsung dihabiskan. Kalau wakaf itu ada yang disimpan dan diputar. Contohnya orang ada yang mewakafkan tanah. Nah tanahnya itulah boleh jadi dia ditanami korma, ditanamin duku gitu ya. Hasilnya itu yang dimanfaatkan, tanahnya nggak dijual. Itu berarti yang dikategorikan wakaf. Boleh jadi sekarang wakaf lebih tren juga, bisa juga kalau bapak-bapak punya komputer, punya mobil, bisa juga diwakafkan. Mobilnya tidak dijual, tapi manfaatnya itu. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, walaupun kita meninggal dunia, ada yang namanya sedekah jariyah. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas, sedekatin jariyah. Nah, wakaf itu dalam hadis dinyatakan adalah sebagai sedekah jariyah. Karena akan mengalir, termasuk bapak-bapak wakaf di Masjid Al-Hijrah. Untuk apa? Beli kipas angin. Selama kipas angin itu masih ada, itu dikategorikan adalah wakaf. Maka akan mengalir dan seterusnya. Nah kemudian objek zakat ini ada dua model. Ada yang namanya at-tafsiliyah, ada yang namanya ijmaliyah. At-tafsiliyah itu apa? Yang secara terurai zakat itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Di antaranya apa yang tadi telah kita tegaskan, ada zakat emas, perak. Kemudian apa lagi Pak? Hasil pertanian, terus apa lagi? Ada yang namanya peternakan, perdagangan, kemudian apa lagi? Hasil temuan rikat. Ini berdasarkan hadis. Kalau pertambangan masuk ini, rikas. Pertambangan ini termasuk dari rikat. Kemudian ada juga yang bersifat ijmali, yang bersifat dalam kajian Syekh Yusuf Al-Qurdawi namanya al-umumiyah, yang bersifat global. Pokoknya seluruh harta yang kita miliki kalau cukup nisab, cukup haul, wajib ditunaikan zakat. Ya, ini objek zakat sektor ekonomi modern. Karena kenapa? Dalam perintah Allah itu menggunakan redaksi harta. Harta itu bersifat umum. Khudh min amwalihim. Amwal itu harta. Ambillah zakat dari harta mereka. Ternyata ada dua manfaat tadi kan, untuk membersihkan, untuk menyucikan. Dalam kamus Lisanul Arab, bahkan dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, makna zakat itu ternyata luar biasa. Tidak ada zakat bukan hanya dia tutohiruhu, membersihkan, tetapi bermakna an-nama. Nama itu apa artinya? Bertambah, berkembang. Karena Rasul menyatakan orang yang bersedekah, orang yang berzakat, infak, wakaf, hartanya tidak berkurang tapi bertambah. Saya pengen ilustrasi nih biar nggak ngantuk nih, pakai hitungan-hitungan. Kalau Ustadz Medi punya uang 10 juta rupiah, kemudian Ustadz Medi sedekah 1 juta rupiah, sisanya jadi berapa kira-kira itu? Jadi 9 juta rupiah. Tapi kalau dalam matematika zakat bukan 9 juta rupiah, menjadi 19 juta rupiah. Ada yang tahu dari mana menghitungnya ini? Pak, 19 juta jadinya. Dari mana kira-kira ngitungnya? Dari surah Al-An'am ayat 160. Minimal Allah lipatin ganda 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asru amsaliyah. Orang yang melakukan amal kebaikan akan diganjarkan oleh Allah berapa kali lipat? 10 kali lipat. Berarti 1 juta dikali 10 berapa? 10 juta, sisanya berapa? 9 juta rupiah. Ini kadang-kadang dalam Al-Quran kalau bicara zakat, infak, sedekah, wakaf, Allah menghitung pakai matematik. Maka dalam surah Al-Ain dinyatakan fa'amma man aqwa taqwa saddaqa bil husna. Adapun orang yang memberi dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan bahwa Allah akan mengganjarkan minimal berapa kali lipat tadi? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dalilnya mana 700 kali lipat? Bisa dicek nanti di rumah. Surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil
fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudaifu lima yasa. Orang akan kebaikan maka ibarat satu biji. Satu biji tumbuh 7 akan timbul 100. Jadi berapa itu? 700. Kalau itu tadi minimal Ustaz Medi itu 19 juta minimal 10 kali lipat. Kalau dikali 7 kali lipat berapa kira-kira? Masya Allah. 1 juta kali 700 berarti 700 juta. 700 juta ditawar 9 juta berarti berapa? Tadi berapa? Ya kan? Berarti berapa? 709 juta. Ini logika yang sederhana, saya sampaikan saja sekali lagi. Ada kisah. Kadang-kadang kita perlu harus yakin gitu. Wa saddaqa bil husna fasaynasiru lil yusra. Allah akan berikan yang perbuatan kita, urusan kita awalnya sulit jadi mudah itu. Bukan hanya bertambah harta kita, tapi keberkahan yang luar biasa. Ada guru TK gajinya 500.000 rupiah, datang ke ustaz, mohon doain gaji saya biar naik. Gaji saya ini 5.000, mudah-mudahan 700.000. Guru TK itu di Bekasi. Kalau di sini sama. Nah, datang ke ustaz, bagaimana caranya? Saya sedekah ini gaji saya ustaz 500.000 rupiah. Dan saya yakin kepada Allah, saya akan tingkatkan sholat saya, baca Quran saya, qiyamul lail karena Allah Subhanahu wa taala, karena yakin. Akhirnya 10 bulan berikutnya datang ke ustaz, gaji saya ternyata bukan 700.000. Dia mintanya berapa tadi? Awalnya kan GoPay ya. Naiknya mintanya berapa? 700.000. Ustaz, gaji saya bukan 700.000 rupiah. Gaji saya sekarang menjadi 15.500.000 rupiah. Alhamdulillah. Ditanya sama Ustaz, gimana ceritanya? Kemarin minta 700, jadi 15.500.000. Begini Ustaz, kebetulan 5 bulan yang lalu saya menikah sama orang yang gajinya 15 juta rupiah. Kira-kira memungkinkan nggak kira? Bisa saja Allah memberikan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak akan ingkar janji. Allah berikan rezeki bukan jalur dari kita aja, boleh jadi dari suami kita, dari istri kita, dari anak kita. Timbul ada keberkahan yang luar biasa. Makanya makna zakat itu an-nama, bertambah. Makanya apa? Dalam surah, biasanya kalau bapak-bapak kalau surah Ar-Rum yang hafal surah apa itu kira-kira? Tulang pernikahan ya kan. Wa min ayatihi kan. Ternyata ada, nanti bisa dicek surah Ar-Rum ayat 39. Allah menegaskan yang bertambah itu bukan riba tapi zakat. Wa ma ataitum min zakat turiduna wajh Allah fa ulaika humul mudhifun. Orang yang menunaikan zakat itulah yang berlipat ganda. Riba kasat matanya itu bertambah Pak, apalagi rentenir. 1 miliar kalau 10% dia nggak perlu bekerja. Yang bekerja apa? Uang aja kan. Yang lebih parah lagi ada kan rentenir, pokoknya nggak usah dibalikin, bunganya aja. Masya Allah. Ada orang itu, kisah ini saya dapat dari punya mahasiswa. Dia saudaranya itu jualannya di pasar Pak. Kalau dia kan butuh dana segar ya, cepat 3 juta buat modal, buat jual beli sayur. Rupanya bulan pertama dia berhasil ngasih, kalau 3 juta 10% berarti berapa dia angsurnya? 300.000 rupiah dan seterusnya sampai 2 tahun. Itu dia bayar 300 dikali setahun aja udah 3.600.000. 2 tahun 7.200. Logikanya udah selesai kan nih ya. Tapi kata rentenir belum Pak. Karena yang dibayar apanya? Bunganya doang. Kan begini. Akhirnya apa yang terjadi? Beberapa bulan berikutnya dia mengalami kecelakaan. Akhirnya dia stroke. Dia nggak bisa jualan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak bisa ngangsur Pak. Nggak bisa ngangsur sebulan utangnya bukan 3 juta, jadi 3.300.000. Berikutnya sampai utangnya Pak, awalnya 3 juta menjadi 100 juta rupiah. Bila ini yang di dalam Al-Quran dinyatakan, justru yang berkembang itu bukan riba, tapi apa? Zakat. Zakat itu yang berkembang, hakikatnya berkurang tapi ada unsur keberkahan. Bukankah kita bisa belajar para sahabat Rasulullah luar biasa? Sampai ada yang tidak mau setiap harinya, setiap bulannya itu sampai ada. Dia senantiasa membiasakan sebulan 1.000 anak yatim dikasih makan, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf 50.000 dinar. 1 dinarnya berapa?
1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau pakai rupiah berapa kira-kira itu? 4,25 gram emas dikali 500.000 rupiah berapa kira-kira? 2.125.000 rupiah. Kalau dikali 40.000 dinar berapa kira-kira? Ya Allah, sahabat Abdurrahman bin Auf sedekah sampai 85 miliar rupiah, masya Allah. Kalau dibeliin cendol, taruh masjid Al-Ihsan gimana? Allah kelak. Ini luar biasa. Itu baru sahabat Abdurrahman bin Auf, belum yang lainnya. Sampai 50.000 dinar. Wah, ini udah diingatkan. Jadi 10% ya. Ya baik. Kita singkat saja, yang jelas bahwa zakat itu bukan hanya an-nama, tapi al-barakah. Timbul keberkahan, berkah. Sedekah pangkal kaya. Nah, sedekah pangkal kaya kan? Hemat pangkal hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Kan gitu ya? Orang dulu bilang rajin pangkal pandai, hemat. Nah, tapi kalau tukang ojek salah. Ya kan, rajin mangkal kaya dia. Karena kalau hemat mangkal miskin. Itu tukang ojek. Ya kan, kalau coba benar nggak beda ini? Kalau dalam pepatah kan hemat pangkal kaya, tapi tukang ojek nggak bisa tuh. Kalau hemat mangkal miskin. Kalau rajin mangkal kaya, dia dapat orderan. Apalagi sekarang udah ada Gojek ya. Kalau Gojek itu udah mengerjai. Oke, baik. Ini ada redaksi ijmali yang umumnya, kemudian hasil usaha yang baik. Tadi sudah saya bacakan surah Al-Baqarah 97. Ada kata kuncinya, zakat yang kita tunaikan itu harus hasil yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum min thayyibat. Bukan mang thayyib. Yang baik. Wa mimma akhrajna lakum. Karena apa? Allah menjelaskan, innallaha la yaqbalu sadaqata min ghulul. Allah tidak menerima sedekah zakat dari harta yang tidak jelas peruntungannya. Dan banyak juga hadis Nabi tadi, addu zakata amwalikum. Amwal itu yang bersifat umum. Bahkan ini yang terakhir dalam fatwa ulama muktamar internasional tentang zakat di Kuwait, ini ulama internasional tanggal 30 April 1984 dia menyatakan ternyata zakat itu bukan hanya di zaman Rasulullah yang 5 objek zakat, tapi ada berkembang. Zakat profesi, perusahaan, kegiatan usaha lainnya, misalkan zakat tabungan, obligasi syariah. Karena menurut ulama fikih kontemporer yang pertama kali melakukan ijtihad diantaranya Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq tidak ada itu zakat untuk kuda. Ternyata pada masa Abu Bakar As-Siddiq orang kaya karena dia memiliki kuda, ternyata ditunaikanlah zakat kuda. Yang uniknya Umar bin Khattab tidak melakukan ijtihadnya itu dikiaskan kepada hewan, tapi kepada perdagangan. Karena kuda itu sebagai orang bisa jadi kaya dengan adanya perdagangan, bahkan adanya zakat yang madu dan lain sebagainya. Baik, barangkali ada pertanyaan untuk mukadimah dulu ya. Ustaz Medik, sebetulnya ini banyak cara perhitungan-perhitungan, tapi lagi-lagi karena waktunya, barangkali kalau ada pertanyaan, tafadhol.